Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihil mustafa Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala ali baiti sadati syurafa wa ashabihil kiramin nubala ahli sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya muliakan para pimpinan, para staf karyawan dan karyawati, para asatizah serta seluruh yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan di waktu yang mustajab di hari Jumat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling diharapkan adalah antara asar dengan maghrib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis ini majlis yang diridai, majlis yang menambah ilmu dan iman, mengokohkan tali silaturahim dan kekeluargaan serta persaudaraan. Kita mulai di sini, mudah-mudahan kita sama-sama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya. Sekecil apapun nikmat, tapi kalau disyukuri pasti terasa besar. Dan mudah-mudahan yang mendapatkan ujian Allah berikan kemudahan untuk melewatinya, baik ujian sakit ataupun ujian yang lain-lain. Semoga Allah mudahkan dan Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahli bait, para sahabat, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang istiqamah mengikuti jalannya dan di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ikhwah semuanya dan akhwat yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita kajian bulanan ini dalam rangka mengokohkan dasar-dasar akidah kita. Karena akidah inilah pokok pangkal daripada agama ini. Dan baiknya akidah menjadi baiknya seluruh yang lain, dan rusaknya akidah adalah sumber kerusakan pada sisi-sisi yang lain. Oleh itu maka mesti dibangun di atas ilmu yang benar, manhaj yang sahih, dan jalan yang telah menyelamatkan generasi pertama umat ini, yaitu sahabat-sahabat Nabi alaihim ridwanullah wa ala nabiyyina salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu atau beberapa pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa kaedah-kaedah dan landasan-landasan utama
yang menjadi pijakan kita, landasan kita untuk mempelajari akidah ini. Mulai dari yang pertama, bahwa sumber akidah itu diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' as-salaf. Ijma' as-salaf, bukan ikhtilaf, ijma'nya as-salaf. Karena ikhtilaf bukan dalil, tapi ijma' adalah dalil. Ini sekarang orang menjadikan ikhtilaf sebagai dalil. Asal ada pendapat ulama, tidak boleh disalahkan, keliru. Tapi kalau ada kesepakatan ulama, itu jadi dalil. Sedangkan ikhtilaful ulama itu bukan dalil. Sehingga banyak yang menuntut kalau ada ulama mengatakan tidak boleh disalahkan, itu adalah keliru dan adalah batil. Yang kedua, semua yang sahih dari Rasulullah SAW mesti atau wajib diterima tanpa dibeda-bedakan, baik yang mutawatir maupun ahad. Baik mutawatir maupun ahad. Ini sudah juga kita jelaskan, karena ada sebagian aliran yang menolak hadis ahad dalam akidah, bahkan dalam masalah-masalah lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengumpulkan 300 hadis ahad yang menjadi hujjah, bahwa hadis ahad adalah hujjah. Yang ketiga, bahwa yang menjadi referensi kita, rujukan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah Al-Quran dan Sunnah juga. Al-Quran dan Sunnah juga. Dan pemahaman As-Salafus Salih. Kita juga sebutkan juga kenapa dia As-Salafus Salih. Karena salaf mesti saleh, khalaf ada yang saleh, ada yang tidak. Kalau as-salaf selalu disifati dengan sifat as-saleh. Dan siapa yang mengikuti mereka dengan benar dari para ulama-ulama dan imam-imam kita, dan tidak boleh ditentang dengan ihtimalat, yaitu dengan logika-logika dan retorika. Yang keempat, bahwa seluruh pokok dasar agama sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu ada kreativitas untuk mengada-ngada hal yang baru dalam masalah-masalah agama ini. Yang kelima, bahwa berserah diri kepada Allah dan Rasulnya dalam beragama secara zahir dan batin, dan tidak boleh kita menentang satupun yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan qiyas, apalagi dengan perasaan, atau apalagi dengan kasyaf, mimpi dan sebagainya, syekh atau imam. Yang keenam, bahwa akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih atau naqal yang sahih. Bila ada pertentangan keduanya, pasti ada salah satunya yang rusak. Bisa saja naqalnya, hadisnya tidak sahih, atau akalnya yang tidak sehat. Akalnya yang tidak sehat. Karena Allah SWT menjadikan akal dan menurunkan Al-Quran yang sesuai dengan itu. Bila bertentangan, pasti ada yang bermasalah. Yang ketujuh, wajib menggunakan istilah-istilah dan lafaz-lafaz syar'i, dan tidak menggunakan lafaz-lafaz yang tidak syar'i, seperti lafaz jauhar, arad, jisim dan sebagainya dalam memahami akidah. Inilah yang membuat rusak akidah kaum muslimin. Nah, kemudian yang kedelapan adalah bahwa yang maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya umat ini. Yang maksum itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya umat ini. Sedangkan ikhtilaf atau perorangan itu tidak maksum. Oleh sebab itu tidak ada istilah tidak boleh menyalahkan.
Yang salah wajib disalahkan, yang benar wajib dijelaskan. Yang kesembilan, bahwa di antara umat ini ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilham dan mimpi yang saleh. Tetapi dan dia bagian daripada kenabian, tapi tidak menjadi nabi. Tidak menjadi nabi karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua mesti ditimbang dengan timbangan syariat. Bila sesuai dengan syariat diterima, dan kalau tidak wajib ditolak. Sehingga tidak ada lagi orang yang mengklaim bahwa saya dapat ilham dari Allah boleh meninggalkan salat. Itu loh Pak ya, meninggal-ninggalnya susahnya. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, apa sebab? Dapat ilham. Pokoknya ilham guru Utsaimin. Allahumma musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Yang ke-10, bahwasanya berdebat dalam agama hukum asalnya dilarang. Karena tidak ada yang perlu diperdebatkan. Karena masalah agama ini jelas, tuntas, terang, benderang. Jadi mirak yang artinya berdebat kosong, berdebat apa istilahnya, berdebat kusir yang tidak ada hasilnya, itu dilarang. Kecuali untuk hal-hal yang mencari kebenaran. Nah, dan tidak dianjurkan memperdalam masalah yang tidak ada hasilnya. Yang tidak ada hasilnya. Misalnya menghitung berapa bintang di langit. Perlu tidak? Habis air dia tidak ada guna. Atau nak pergi ke bulan, sampai air itu ada guna pergi ke bulan. Untuk kemanusiaan ada, sosokan ada. Atau nak pindah ke Mars, kabar biaya per orang $1 miliar. Awak anci $1,000 bayar $1 miliar soang. Alun tentu duit sampai detail. Jadi ini tidak usah dijah. Bagi guru-guru fisika tidak usah diajarkan karena awak itu tidak perlu dah. Tapi kalau ukuran bapong ni api neraka dah apa rasa boleh roh. Jadi ada hasilnya biar mereka takut pada api neraka. Jadi hal-hal yang tidak perlu itu tidak usah diperdalam. Nah, atau kalau misalnya kalau Allah di hati aras berarti mesti berjisim, itu tidak kaji kita. Itu kaji orang-orang yang tak selesai. Kalau kaji kita selesai. Alhamdulillah. Yang ke-11, wajib menggunakan manhaj wahyu dalam menolak kebatilan, dalam berdebat. Nah, sebagaimana juga kita wajib meyakini dengan manhaj wahyu tersebut. Tidak boleh menolak bid'ah dengan membuat bid'ah yang baru. Tidak boleh menolak bid'ah dengan bid'ah yang baru. Apa contohnya? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dan aliran kalamiyah lainnya ingin menolak perikiran Mu'tazilah dengan bid'ah baru. Dengan bid'ah baru, yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam yang terang jadi kalam. Sampai hari ini tak selesai-selesai umat Islam berdebat gara-gara ilmu kalam itu. Sebelum lahir ilmu kalam dan sebelumnya Mu'tazilah, umat Islam aman-aman aja. Tidak pernah berdebat masalah-masalah Allah di atas aras, Allah turun, Allah datang dan sebagainya. Lahir ilmu Mu'tazilah, kemudian datang ilmu kalam, sampai hari ini kita tak pernah tenang dibuatnya. Tak pernah tenang. Tentu saja mereka nuduh, dan kita pun harus menjelaskan bahwa mereka dalam kebatilan. Karena tidak mungkin satu mengatakan iya, satu mengatakan tidak, dua-duanya benar, tidak mungkin. Soalnya buat halal, soalnya buat haram, betul kedua boleh, tak boleh disalahkan. Guru fisika, ini fisika lah tanya orang. Soalnya halal, soalnya haram, betul kedua. Soalnya di atas, soalnya tak boleh, betul kedua, tak mungkin. Harus disalahkan. Dan ukuran salah benar tadi disebutkan Al-Quran dan hadis dan ijma'nya umat. Jelas ya? Ini hakikat harus kita pahami bersama. Nah,
Dan yang ke-12 adalah ini keedah yang harus juga kita ketahui, semua yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Dan semua bid'ah, kan tak sepakat, nampak? Semua bid'ah, siapa yang bilang? Nabi. Nabi yang bilang. Oh, ada ulama yang bilang enggak, berarti dia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai Nabi ada kini sebelai ko dua-dua. Ulama seibu orang seleko dua-dua. Nya Nabi kullu bid'atin dalalah. Serentak seibu jawab. Laisa kullu bid'atin dalalah. Tonton pindah ke mana? Bela Nabi atau bela ulama roh? Kayak itu. Jadi Nabi bilang dalam setiap munasabah kullu bid'atin dalalah. Kodok dalam khutbah dia ulang dah. Azul itu datang ustaz, laisa kullu bid'atin dalalah. Mana percaya? Nanti kita percaya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ancak tu bid'ah. Iya, ancak di siko, tapi di situ nyoseh. Ya, di sini rancak, di sana menyesal. Sebab Nabi sendiri dulu oleh orang musyrikin disebut ahli bid'ah. Disebut ahli bid'ah. Imam Ahmad oleh Mu'tazilah disebut ahli bid'ah. Kini Syekh Ibn Utsaimin disebut ahli bid'ah, Syekh Ibn Utsaimin disebut ahli bid'ah sebagai ahli bid'ah. Wong sosek yang Syekh Utsaimin sosek. Nya sosek nonton tu jalan batu ya. Syekh. Jadi oleh itu tu amun tonton sahabat Syekh Utsaimin sosek. Nombor sekolah awak weh. Wah ngisek senin. Babilio nama Syekh Utsaimin dek jalan lui tu dia. Tu dia sasen doang do. Mau tuan-tuan? Kalau betul saseknya ubah nama sekolah. Ustaz. Ubah nama sekolah kan? SD Utsaimin jua. SMP Utsaimin jua, SMA Utsaimin jua. Asal itu sasen doang. Tunggu ya. Alhamdulillah namanya buat sosek tu wang sosek. Wang sosek tu dia kayak ada sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Nah, wang sosek. Jadi tak heran kaum muslimin dan muslimat, Nabi sendiri dibilang oleh orang sesat dulu sebagai orang sesat. Itu jenis pula ni. Habis sabuk sosek orangnya. Iya Nabi lalu soseknya nang tu. Saba'a Muhammad sudah mengambil jalan baru yang tersesat. Jadi sabi'in itu maksud itu disebut orang-orang sesat. Yahudi majornya Nabi kalau tu dua jalo innama yu'allimuhu bashar. Dia jauh dia wang lain. Bahkan asatirul awwalin katabaha. Itu dongeng-dongeng doa dulu ditulis di Muhammadnya. Nyantu Nabi Muhammad tak pandai nulis. Tapi dituduh sebagai pendongeng. Jadi jangan gara-gara orang menuduh tanpa ilmu lalu kita ikut pula menuduh tanpa ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kullu bid'atin sepakatnya enggak? Kan tak penting kau weh. Karena Nabi yang menyatakan kullu bid'atin dalalah. Enggak ada hadis Nabi yang kullu laisa kullu bid'atin dalalah. Yang ada kullu bid'atin dalalah. Nah. Enggak paham kalian hadis, enggak belajar adalah. Belum belajar hadis, jak darun belajar hadis dulu lah. Jak di darunan belajar hadis lah. Sudah itu pergi ke Libya. Sudah itu mulai tahun lo di pengulas hadis di Madinah. Setelah sampai lo doktor, ndaknya paham hadis, ndak bicara nak dunia. Ndak paham di hadis lah kan? Ini 2 semester belajar hadis yang paham pun awak. 2 kali lah belajar semesternya. Di awal semester cia, tu baju diktat, sudah itu ujian cia. Sudah itu paham hadis pun awak. Ndak bicara. Allah musta'an. Belajar hadis pak semester tahu?
Dan usulkan di UIN petang seluruh prodi belajar Al-Quran dan hadis 8 semester. Tak tahu lah doang orang. Iya. Dan ingin kalau sebab awak universitas Islam. Jadi Al-Quran dan hadis minta 8 semester. Per semester 3 SKS. Tak tahu lah dia nak. Abi dia Ustaz Dasman dia lainnya. Masalah sertifikasi. Awak tak tekan kawan kene kau usulkan tu sertifikasi dak ada kau kenara dah. Tapi wang kau kenara kau sendiri ada pejar. Jadi tak tuduh lah Ustaz Usman je Ustaz Dasman. Seorang guru Quran, seorang guru hadis ABD-nya sertifikasi. Kau san kau kira lain dak pejar lah. Mati kasih yang dilaku. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang masuk pada bagian yang kedua dari kitab ini. Qala rahimahullah atau hafizahullah at-tauhidul ilmi al-i'tiqadi. Tadi kan landasan-landasan utama pokok-pokok mempelajari tauhid atau akidah. Sekarang masuk pada bagian tauhid yang bersifat ilmi i'tiqadi, yaitu ilmu dan keyakinan. Sebab nanti ada amali, ada tauhid yang bersifat amali atau iradi talabi. Bagian yang ketiga yaitu tauhid yang merupakan aplikatif. Kalau yang pertama ini tauhid yang sifatnya ilmi, sekedar pengetahuan dan keyakinan, atau boleh juga disebut dengan al-tauhid al-qalbi. Qala Syekh Ridullah al-aslu fi asma'illahi wa sifatihi. Hukum asalnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itsbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi. Kita menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Karena tidak ada hak kita memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak menamakan dirinya. Au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya juga kembali kepada Allah. Karena Nabi tidak menetapkan sesuatu kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi yang berhak menetapkan nama dan sifat adalah Allah dan Rasulnya. Lalu kalau ada orang menetapkan sifat tanpa ada dalil dari Allah dan Rasul, maka penetapan itu adalah batil, adalah tidak benar. Nah, min ghairi tamtsilin, tidak boleh dipermisalkan. Apa makna dipermisalkan? Tidak boleh dianalogikan, tidak boleh diilustrasikan, apalagi divisualisasikan. Wala takyifin, dan tanpa ditakyif. Artinya al-mukayyif, apa makna mukayyif? Untuk menyesuaikan, mengkondisikan. Jadi tidak bisa kita ketahui seperti apa kondisinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengetahui bagaimana kondisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Imam Malik ditanya oleh seorang ahli bid'ah, karena Imam Malik yang bilang, katanya kaifastawa. Ketika Imam Malik menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa,
Dia menjawab, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik lama termenung. Termenung kenapa? Pertama, tidak pernah ditanyakan kepadanya seperti ini. Yang kedua, beliau marah karena ini pertanyaan tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang terpilih sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi juga tidak menjelaskan itu. Kenapa? Nabi tak memiliki ilmunya. Bagaimana dengan kita? Karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nak tahu caranya seperti apa, harus kembali ke awal pelajaran dulu. Harus melihat langsung, atau melihat yang sama dengannya. Melihat langsung tidak mungkin. Jadi kalau ada yang mengatakan ada ilmu kasyaf, ala joleh dapat di puncak kompe, di ulu kasok, ya, di ulu kasok. Bukan Allah yang dilihatnya, tapi adalah dia ditipu oleh syaitan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nafyi ma nafahu Allah an nafsihi, wajib pula menafikan semua yang Allah nafikan dari dirinya. Allah menafikan darinya sifat-sifat kekurangan. Misalnya, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, Rabbmu tidak menzalimi hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur, dan seterusnya. Kemudian au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dinafikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, inna rabbakum la yamallu hatta tamallu. Rabb kalian tak pernah bosan, sampai kalian bosan pun dia tidak bosan. Ya, artinya apa? Kalau kalian berdoa terus menerus, minta terus, Allah tak bosan menerima kita. Sampai kita bosan, Allah pun tidak bosan. Berarti sifat bosan tidak dinisbatkan kepada Allah SWT, seperti dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa pula ditahrif. Apa makna tahrif? Yaitu dirubah-rubah maknanya atau dirubah-rubah lafaznya. Merubah makna atau merubahlah lafaz. Apa contoh merubah lafaz? Istawa diganti menjadi istaula. Dari mana waw itu dapat? Merubah makna istawa menjadi istaula dari mana? Kalau bukan daripada tahrif al-lafz. Atau merubah makna tanpa merubah lafaz, seperti mengatakan yadullahi fawqa aydihim, dengan mana al-qudrah, dengan mana kekuasaan. Atau yanzilullahu, Allah turun, dengan mana yanzilu rahmatullah. Tidak dirubah lafaznya, tapi dirubah maknanya. Dari mana dapat lafaz itu? Ada kan dari kaidah kan kita sebutkan, menjelaskan makna-makna asma dan sifat yang ada dalam Al-Quran mesti dengan Al-Quran dan hadis. Kalau dibiarkan orang semuanya bebas menafsirkan, maka akan banyak kesalahan. Ini berpendapat begini, ini berpendapat begini. Dan kedua, menafsirkan sesuatu tanpa Al-Quran hadis untuk sesuatu yang gaib, itu mesti mengada-ngada. Mesti mengada-ngada. Itu tidak ampunya sabit qulubin atin dalalah. Apa sebabnya? Dasar agamanya banyak mengada-ngada. Asosik tu alanya.
Sedangkan ahlus sunnah tidak mau mengada-ngada, sehingga bisa mengatakan kullu bid'atin dalalah. Ahli bid'ah suka mengada-ngada, sehingga tidak sanggup mengatakan kullu bid'atin dalalah. Sebab dia suka bid'ah masalahnya, tidak mau menyesatkan bid'ah. Kalau sunnah tidak, karena dia ahlu sunnah tidak mau bid'ah, sehingga sesat bid'ah tidak ada masalah. Kan ya? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kama qala ta'ala, seperti Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi apa? Wa huwas samiul basir. Tapi ingat, walaupun tak serupa, Allah mendengar, Allah melihat. Jadi Allah nafikan kesamaan dengan makhluk, tapi Allah juga menyebut sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Apa sifatnya? Mendengar dan melihat. Makhluk mendengar, makhluk melihat, tapi serupa tidak. Makanya aneh bin ajaib ketika ahlul kalam menerima Allah mendengar, menerima Allah melihat, tapi tidak menerima Allah berbicara. Bapak jangan, alasannya sama, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Oh, Allah melihat tidak sama dengan makhluk. Taib, Allah berbicara tidak sama dengan makhluk, gitu aja kok repot. Nah, Allah melihat tidak sama dengan melihat makhluk. Terus Allah bersemayam tidak sama dengan bersemayam makhluk, gitu aja kok repot. Kalau mahu mereka begini, tidak lama debat lah. Kan tidak debat lah. Hah? Allah punya tangan tidak sama dengan tangan makhluk, selesai. Itu parah. Ketika sabuk kaki motor, mana Ustaz membeki kaki motor, ndota bayang kaki dendek dah. Kan ya? Ustaz mana muka mau Ustaz ganyanya? Ndak tak konang deh muka kan tak muka dendek yang era muka motor, tapi kesabut muka Allah Ta'ala tak konang muka awak ada. Berarti usah, ada yang usah masalahnya. Sahih? Ketika sebut kaki meja, tak terbayang kaki rusa, tak terbayang kaki orang. Tapi sabut kaki Allah Ta'ala, terbayang kaki awak ada. Berarti rusak tak? Berarti ada kerusakan di cara berpikir. Jelas ya? Antara satu kaki dengan kaki yang lain berbeda, antara suatu mata dengan mata yang lain berbeda, antara suatu muka dengan muka yang lain berbeda. Kok tapi kita sabut wajah Allah terbayang wajah? Berarti ada yang rusak di cara berpikir. Yang sayangnya mengklaim bahwa sebanyak bagian besar kaum muslimin meyakini ini, tapi ternyata alhamdulillah kebanyakan kaum muslimin tidak seperti itu. Kebanyakan kaum muslimin meyakini apa yang ada dalam Quran dan hadis. Ayat meyakini itu orang belajar salah rajurnya, yang belajar dari kitab-kitab filsafat dan ilmu kalam, ilmu mantiq. Ini ada tidak belajar mantiq? Pernah tonton nongol ini di kampung mati anak atau mati anak kusuk apa ngomong ada sabar yang mah jangan lupa kek non tak batompe, ada jadi tu ada dong lo tanya ni kampung jangan lupa kek non tak batompe, ada tak ada. Kalau sahabat tak batompe tak bermakan merti tu ya. Tidak ada, selalu mereka bilang jangan lupa kena di hati yo. Dahulu kan penuntut ilmu Kalipia Jakarta dituju pasan muanga. Jangan lupa nanti hati. Ancak san akidah muangan lupa doa. Yang dokter go kosan lah. Iya. Sesuai Quran, sesuai hadis, sesuai akidahnya para as-salafus saleh. Ya sih?
Kalau belajar sampai ke luar negeri, tak faham mau pulang deh. Sabi Allah Ta'ala ndak mata, ndak kaki, ndak boleh turun, ndak boleh datang, ndak boleh nengok, tuang boleh. Padahal semua itu Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Maka ayat laisa kamitslihi syai'un itu adalah ayat yang paling bagus untuk menetapkan semua sifat. Bisa dipasangkan di situ semua sifat Allah. Siapa contoh sifat yang ditentang oleh orang-orang yang tidak mau menerima? Misalnya, mereka tidak menerima Allah berbicara, kecuali bicara dalam hati saja. Ketika sampai hati Allah Ta'ala, tidak lokosan lah. Ditanya Allah Ta'ala punya nafs, tidak. Itu apa ada kalamun nafsi? Paham ya tak? Ini mereka mengatakan Allah berbicara kalaman nafsiyan. Lalu kita tanya, Allah itu nafs atau bukan? Oh, enggak dah. Kan ya? Sama mereka SWT kan Isra Mi'raj juga. Bila? Awak bila? Enggak ada sih. Enggak ada jadwal. Alhamdulillah. Isra Mi'raj lama jalan naya bertemu Allah. Setelah itu diperlukan 50 salat. Tun boswa Nabi Musa. Nabi Musa nasihati, oh ndak Isa, tolong minta kuang. Naya lo balik minta kuang ke Allah Ta'ala. Nampak joleh kan? Sudah itu tanya jemaah deh. Kalau begitu Allah Ta'ala di hati Ustaz. Oh ndak dah. Tu ngapain dia kata itu? Bapak syarah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, susahnya dah, susah menjalin. Kalau kita tidak susah jelaskan. Di mana Allah Ta'ala Ustaz? Di aras. Mana tantu Ustaz? Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh punya Ustaz? Laisa kamitslihi syai'un. Aman. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu mujassim tak Ustaz? Alah, mujassim lo masalah. Makanya tadi kita sebut jangan menjelaskan akidah dengan lafaz-lafaz bid'ah. Tajsim bid'ah, jauhar bid'ah, arad bid'ah. Jadi istilah-istilah ini diada-adakan untuk menolak Al-Quran dan hadis. Tapi ilmu nahu kan bid'ah juga. Ya. Tapi tidak untuk menolak Al-Quran dan hadis. Kaedah ikut yang buat untuk menolak Al-Quran dan hadis. Ilmu usul fikih, kaedah-kaedah tidak ada zaman, iya tidak ada. Tapi kaedah itu dipakai, diaplikasikan oleh Nabi SAW. Berarti akidah tauhid itu, ilmu kalam juga dipakai zaman Nabi. Aneh buktinya. Mana buktinya? Nabi meyakini Allah tak punya tangan. Kalau nahu kan ada buktinya. Fa'il marfu'. Bacalah Al-Quran dari awal sampai akhir, baca hadis semuanya pasti fa'il marfu'. Tapi coba cek keedah bahwa Allah tidak boleh datang. Yang turun hanya kudratnya. Di mana sahabat meyakini itu? Mana bukti perkataan mereka? Tidak ada. Ilmu usul fikih bahwa al-aslu fil amri lil wujub illa man dalla dalilu ala khilafihi. Asal perintah itu wajib kecuali ada dalil yang mengatakan tidak wajib. Ada praktiknya dalam syariat? Ada. Jelas? Nah, hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT mengklaim bahwa akidah Ahlus Sunnah atau As-Salaf adalah akidah ta'til dan ta'rif ta'wil adalah klaim tanpa bukti. Sama ketika mereka mengatakan bahwa kebanyakan kaum muslimin berkeyakinan paham Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah klaim tanpa bukti.
Kau nak cari mula apa kampung-kampung so? Ke kampung Cina, ke kampung Brazil, ke kampung kampung Afrika, wak tanya niat ya, di mana Allah? Di mana Allah? Allah Taala. Pasti jawabannya nunjuk kata. Sebab di langit itu kan, bumi kan bundar nih. Tengok di peta wang Australia di bawah. Kan ya? Berarti langit mana nya? Tanyong lek Australia tu, dah telefon dah nawo banyak. Tanyong kayaknya di mana langit acu kini cu ya? Di atas tu di bawah. Hah? Tuh, apa ya? Samurnya. Jadi ternyata langit di Australia tetap di atas. Langit di Amerika Latin tetap di atas. Enggak percaya? Mau telefon. Siapa pandai bahasa Inggris? Ane guru bahasa Inggris. Telefon Australia. Tanya mana langit gini? Pasti di atas. Pasti di atas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya Al-Quran hadis selaras dengan fitrah, selaras dengan akal sehat, tidak menolak. Makanya tanpa min ghairi ta'tilin tahrifin wala ta'til. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir ma'al imani bi ma'ani alfadhin nusus wa madallat alaihi. Dengan mengimani makna-makna yang terkandung dalam lafaz. Sebab ahli kalam mengatakan tafwid tidak diketahui maknanya. Taib. Bahasa Arab, kalau bahasa Arab kau belajar ilmu nahwu dulu saja pandai nahwu lah kau dulu saja. Al-kalamu huwa al-lafzu al-mufid al-murakkab al-mufidu bil wada'. Tiba-tiba tidak ada makna liasa tu. Al-Quran kalam atau tidak? Al-Quran kalam apa tidak? Kalamuna lafzun mufidun. Kalam. Tiba-tiba tidak ada makna. Makanya kadang-kadang galak jonya enggak kalau ada nahwu lah kosodo. Tapi ketika dipraktek tidak masuk. Tiba dia praktek majal atau majalnya tumpul. Tidak dipakai ilmu tu. Apa sebab? Karena tidak sesuai dengan yang diyakini. Oleh itu kaum muslimin akhirnya antara ilmu itu saling bertentangan. Saling bertentangan. Padahal tidak, ilmu itu saling membantu, saling berkesesuaian. Baik. Yang kedua, at-tamtsilu wat-ta'tilu fi asma'illahi wa sifatihi kufrun. Ni kau bawa kaji lah esok ya. Ya salah-salah tangkok ke tu mak sonang apiun uang sendiri ni kan. Esok lah. Lain dan jalan ke tonton esoknya ngaku ndak pernah apiun uang nanya. Lah ndak pernah menghukum orang kafir su'a sabun su'a. Sebanyak-banyak ini ngapiun uang lepas awak. Sabar mah? Sabar mah? Memang tak boleh sembarangan menghukum kafir. Tetapi juga tidak sembarangan menghukum orang kafir tidak kafir. Itu samanya. Mengafirkan orang yang tidak kafir bisa kembali pada kita. Sebagaimana meyakini orang kafir tidak kafir mengafirkan kita juga. Jadi tidak boleh sembarangan. Kedua-dua tidak boleh sembarangan. Menghukum kafir orang kafir wajib. Dan tidak mengkafirkan orang kafir mengafirkan kita. Tidak mengatakan batil, yang batil membuat kita batil. Jadi makanya sebab kita ngaji. Dah, dek kaji boy, jen bokini, inilah pone. Ya, isu insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau nak jen lama, jen bertanya. Atau tanya yang senang-senang. Ada pertanyaan? Baik, silakan. Satu aja dulu.
Baik. Hah? Yang materi lah. Yang di luar materi di luar, lo tanya. Yang di luar materi pertanyaannya di luar. Nah. Baik, alhamdulillah berarti paham sudah. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan lain untuk ngaji yang baik nanti. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.